di dalam kitab Efesus pasalnya yang ke-6. Kita akan baca dari ayat ke-10 sampai ayat ke-18. Efesus pasal 6 ayat 10 sampai ayat ke-18. Kita akan baca secara bergantian. Saya akan baca ayat ke-10, Bapak Ibu Saudara ayat ke-11 dan sampai ayat ke-18 dengan judul berikut perlengkapan rohani. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegak, berikan pinggangkan kebenaran, dan berbaju gilangkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil dalam sejahtera. Dalam segala keadaan bergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dan dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doa itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Haleluya. Tema Tuhan siang hari ini adalah menang dalam peperangan rohani. Sekali lagi, menang dalam peperangan rohani. Kita lihat saudara, akhir-akhir ini di dunia ini sedang bergejolak. Kita lihat bagaimana terjadi perang antara Iran dengan Amerika dan juga Israel, ya. Dan perang ini bukan hanya mempengaruhi daerah-daerah di Timur Tengah, bahkan seluruh dunia pun terpengaruh. Kita lihat kemarin ada Sabtu, langsung ada kenaikan harga bensin, ya. Bensin Pertamina, Turbo, Pertamina Dex langsung naik 9.000, ya. Cara bayangkan, naiknya itu langsung tinggi, 9.000 langsung naik, ya. Sedangkan yang Pertalite, pertama, solar masih disubsidi, tapi yang lain langsung naik karena minyak sedang susah. Ada peperangan yang terjadi di dunia yang sedang bergejolak ini. Tetapi di dalam kitab Efesus, saudara, bukan peperangan itu yang sedang kita perangi saat ini. Bukan perang melawan bangsa-bangsa, bukan perang melawan manusia dengan manusia, tetapi Paulus mengingatkan kepada kita bahwa kita mengalami peperangan rohani saat ini. Ya. Kenapa kita mengalami peperangan rohani? Karena tipu muslihat iblis yang saat ini sedang merajalela, ingin menjatuhkan manusia. Iblis tidak mau melihat hidup saudara itu benar. Iblis tidak mau melihat hidup saudara itu semakin dekat dengan Tuhan. Saudara rajin baca Alkitab, saudara rajin ke gereja, saudara rajin berdoa, itu iblis tidak senang. Iblis ingin menghancurkan kehidupan kerohanian saudara. Agar apa? Kita mau menjadi pengikutnya iblis. Ya. Makanya saat ini kita
tidak ada yang baik tentang iblis. Selalu iblis itu ingin berbuat jahat dalam hidup kita. Di dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, iblis itu dituliskan dengan kata diabolos. Bukan berarti bolos sekolah, bukan. Tapi artinya adalah diabolos. Diabolos itu yaitu menfitnah, menuduh yang tidak benar kepada kita. Iblis itu tugasnya memfitnah kita di hadapan Tuhan, ya, dan selalu menyalahkan kita di hadapan Tuhan, menganggap bahwa kita ini selalu tidak benar di hadapan Tuhan. Itu yang dilakukan oleh iblis. Pada waktu Tuhan melihat hambanya Ayub, lalu Tuhan berkata, dari mana saja kau iblis? Gak kau lihat itu hamba Ayub, dia hidupnya saleh, dia hidupnya benar. Saudara baca di dalam pasal yang pertama, apa yang dikatakan oleh iblis kepada Tuhan? Ya kan begitu, karena engkau kasih semuanya. Coba kalau engkau tarik semuanya itu, dia nggak mungkin bisa saleh kepadamu. Dia tidak mungkin bisa taat kepadamu. Itu karena engkau kasih semuanya ke dia. Dikasih harta, dikasih keluarga yang bagus, ya, dia kasih ternak yang banyak. Coba kalau engkau ambil semuanya, nggak mungkin dia bisa taat apa. Nah, ini tugasnya iblis di dalam kehidupan kita, saudara. Dia selalu ingin menfitnah hidup saudara agar hidup saudara jatuh terus di dalam dosa. Dia nggak mau hidup kita itu benar. Dia tidak mau hidup kita berubah semakin dekat sama Tuhan. Pokoknya kita harus jatuh di dalam dosa. Nah, ini yang sekarang sedang kita perangi saat ini. Saudara lihat, pada waktu itu di kota Efesus, ini bukan kota yang sembarangan. Efesus ini adalah kota perdagangan yang besar pada waktu itu. Ya. Dia adalah kota yang banyak para pedagang-pedagang atau para pengusaha-pengusaha yang datang ke sini. Banyak orang-orang pintar yang datang ke Efesus. Jadi ini kota perdagangan besar, kota maju, kota modern pada saat itu, ya. Tetapi saudara, ternyata dengan perkembangan yang begitu besar, ternyata ada yang menjadi masalah bagi orang-orang Kristen yang ada di Efesus. Yang menjadi masalah adalah semakin banyak nabi-nabi palsu di sana. Banyak orang yang mengaku dia murid Yesus, tetapi ajarannya salah, ya. Dan yang menjadi masalah di sana adalah karena kota ini adalah pusat perdagangan, pusat budaya, maka orang-orangnya itu sudah terlalu maju dalam berpikirnya, dan mereka membuat patung-patung yang ada di sana dan disembah oleh mereka. Ada patung yang besar yang dibuat oleh mereka, yaitu patung Asterik yang ada di sana. Ada perkembangan ilmu-ilmu sihir, ilmu-ilmu gaib yang dilakukan oleh orang-orang Efesus. Makanya Paulus berkata, kita ini berperang bukan melawan manusia, kita ini berperang melawan roh-roh kegelapan. Oleh sebab itu, saudara, siang hari ini kita harus siap untuk berperang di dalam pengorbanan kita kepada Tuhan. Amin. Apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa berperang melawan kuasa-kuasa si jahat, kuasa-kuasa kegelapan? Yang pertama dikatakan di dalam ayatnya yang ke-10, kita harus kuat di dalam Tuhan. Ya. Pertama adalah kita harus kuat di dalam Tuhan. Saudara
Saudara, kehidupan kita tidak pernah lepas dari namanya masalah. Masalah kehidupan, masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah anak, masalah suami, masalah istri, masalah orang tua, masalah kesehatan, dan yang lainnya. Banyak orang terlihat kuat di luar, tetapi di dalamnya itu dia sedang rapuh, seolah-olah dia kuat, padahal dia lemah juga, ya. Rasul Paulus di dalam suratnya kepada jemaat Efesus ada satu pesan yang dia tuliskan, yaitu kekuatan yang sejati bukan berasal dari diri kita sendiri. Karena manusia ini ada keterbatasan. Salah satu bukti kita terbatas, saudara, 3 hari saudara tidak tidur, saudara sakit, terbatas. Ya. 3 hari saudara tidak makan, saudara kelaparan, terbatas. Ya. 3 hari saudara tidak minum obat rutin saudara, saudara berlemah dan drop. Itu menunjukkan bahwa ternyata kekuatan kita ini terbatas. Ya, kita terbatas. Tenaga kita terbatas, pikiran kita terbatas, kekuatan kita terbatas, cara bicara kita pun terbatas. Ada orang yang kita nasihati belum tentu dia berubah, terbatas juga. Ada orang yang kita support belum tentu dia mau menopang kita kembali, terbatas. Jadi Paulus mengatakan kepada jemaat di Efesus, kekuatan sejati kita itu bukan berasal dari diri kita sendiri, tapi berasal dari Tuhan. Amin. Di dalam ayat yang ke-10, kata kuat di dalam terjemahan bahasa Yunani-nya itu artinya adalah endinamo. Endinamo itu artinya adalah kita diberi kuasa dari luar diri kita sendiri. Ada kuasa yang diberikan bukan berasal dari diri saudara, tetapi ada kuasa yang diberikan dari luar agar saudara kuat, agar saudara mampu, agar saudara bisa survive, bertahan, agar saudara bisa terus menyelesaikan setiap pergumulan saudara tanpa saudara menyerah. Kuasa itu adalah kuasa dari Tuhan. Artinya saudara, kita tidak diminta kuat dengan kemampuan kita sendiri, tapi kita harus menerima kekuatan yang berasal dari Tuhan. Itu sebabnya Paulus berkata, jadilah kuat. Tidak berkata, jadilah kuat karena kamu hebat, tetapi jadilah kuat di dalam Tuhan. Amin. Sama seperti handphone saudara. Kalau HP secanggih-canggihnya handphone apa yang paling canggih sekarang? iPhone 17 Pro Max, gitu kan? Kalau anak-anak nanya, HP-nya apa? iPhone 17 Pro Max. Wih, itu yang paling canggih sekarang, ya, paling hebat. Sehebat-hebatnya HP, kalau HP itu tidak di-charge, ya mati juga. Mana ada handphone bisa nyala terus 3 hari 3 malam tanpa di-charger? Gak ada. Sama seperti kita, kalau kita ini manusia tanpa Tuhan, berarti kita sedang lemah juga. Kita lemah kalau kita tidak hidup tanpa Tuhan. Oleh sebab itu saudara, yang pertama kita harus kuat di dalam Tuhan. Ya, kuat di dalam Tuhan itu artinya Tuhan sedang bekerja dalam hidup saudara di tengah-tengah kelemahan itu. 2 Korintus 12 ayat 9 berkata, sebab di dalam kelemahan mula kuasaku menjadi sempurna. Tuhan tahu apa yang menjadi kelemahan kita saat ini. Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan kita saat ini. Kita lemah, katakan, Tuhan aku lemah, Tuhan aku tidak kuat lagi, Tuhan aku butuh semangat darimu, Tuhan aku butuh dorongan, aku butuh kemampuan, kekuatan dari Tuhan.
berdoa malam, Tuhan saya tolonglah agar masalahku selesai. Apakah besok pagi masalahnya selesai? Nah, tiba-tiba bisa lagi selesai. Wah, masalahnya tetap ada besoknya. Tapi apa yang membedakan? Tuhan berikan saudara kekuatan. Jalani masalah itu, lalui masalah itu. Tanpa saudara menyerah, tanpa saudara diam diri, saudara jalani masalah itu. Ya. Ada seorang bernama Nick Vujicic. Dia lahir tanpa tangan, tanpa kaki. Dari umur 10 tahun dia berusaha untuk bunuh diri, tapi nggak bisa bunuh diri. Sampai di umur 13 tahun dia sudah menggunakan banyak cara untuk bunuh diri. Gak punya tangan saudara, gak punya kaki. Banyak orang merendahkan dia, banyak orang menghina dia dengan keterbatasan yang dia miliki. Berkali-kali dia ingin bunuh diri, tapi selalu gagal. Dan akhirnya dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Lalu dia tersadar bahwa ternyata Tuhan menciptakan dia dengan keterbatasan. Ternyata dia juga harus jadi berkat untuk banyak orang. Ketika dia disadarkan oleh Tuhan, dia tidak jadi bunuh diri lagi. Dia mensyukuri hidupnya dengan tanpa tangan, tanpa kaki. Dia jadi seorang motivator. Dia berikan semangat kepada orang lain yang lemah, yang punya masalah, yang punya keterbatasan, yang punya kekurangan, bahwa dia saja bisa berjuang. Lama-lama Tuhan pakai dia, saudara. Dia jadi pembicara-pembicara di Amerika. Bahkan Tuhan pakai lagi sampai keluar Amerika, ke beberapa negara. Dia jadi pembicara. Dia pernah datang ke Indonesia 2 kali waktu itu. Ya, bahkan dia ditayangkan live waktu itu di RCTI. Ya. Kemudian dia menikah dengan perempuan yang normal. Dia punya anak, dia punya keluarga yang bahagia sekarang ini. Dan anaknya puji Tuhan terlahir tanpa ada cacat seperti dia. Normal semua Tuhan berikan dalam hidup dia. Ya. Yang tadinya dia menyerah, yang tadinya dia mau bunuh diri, tetapi ketika Tuhan menyadarkan diri dia dan Tuhan berikan dia kekuatan, dia dipakai oleh Tuhan. Amin. Saudara, keterbatasan saudara bukan penghalang untuk Tuhan menolong hidupmu saat ini. Tidak ada manusia yang sempurna. Nah, kesempurnaan milik Tuhan. Manusia itu pasti ada kelemahan dan kekurangan. Tetapi di tengah-tengah kekuranganmu, jangan malu saudara mengakui dan menyerahkannya kepada Tuhan. Dan biarkan Tuhan memakai saudara di tengah-tengah kelemahan saudara. Amin. Kuat di dalam Tuhan artinya kita kuat untuk menghadapi peperangan rohani saat ini. Apa itu peperangan rohani? Kita kuat melawan dosa kita saat ini. Apa yang menjadi dosa saudara yang biasa saudara lakukan? Emosionalkah? Marah-marahkah? Ya? Tidak bisa iri hati dengan orang lain kah? Atau dendam, kepahitan kah? Atau cakap kotor atau ringan tangan kah? Ya. Tuhan berikan saudara kekuatan untuk melawan dosa itu, agar tidak terulang kembali dosa itu yang bisa menyakiti banyak orang ini dan tidak mendatangkan damai sejahtera di tengah-tengah keluarga kita. Itu kekuatan yang Tuhan berikan. Tuhan berikan kita kekuatan untuk melawan tekanan-tekanan dunia. Firman Tuhan katakan pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Saudara di rumah sudah benar nih, di rumah nih sama istri, sama suami, sama anak, baca Alkitab, ya kan? Berdoa setiap malam. Tapi ketika ada keluarga saudara yang bilang, lelah, kita arisan dulu hari Minggu nggak usah gereja, pergi arisan ke gereja.
Udahlah, ini malam tahun baru, minum bir lah dulu. Minum bir nih. Udahlah, ini malam Paskah, minumlah dulu anggur merah ini. Minum anggur nih. Mabuklah dia. Tekanan-tekanan dunia ini tidak ingin melihat saudara itu benar, ingin selalu menjatuhkan kita. Tapi ketika kita jatuh, apakah mereka mau mengembalikan saudara ke keadaan semula ketika saudara bersama dengan Tuhan? Dia ingin saudara jatuh sejatuh-jatuhnya, dan kekuatan dari Tuhan akan membantu saudara untuk melawan serangan-serangan dari kuasa iblis, kuasa kegelapan di dalam diri kita yang dilakukan setiap hari. Ada banyak orang Kristen saudara masih percaya orang-orang pintar. Ada masalah dikit dibawa ke orang pintar. Coba tanya orang pintar. Ada barang hilang, tanya orang pintar. Ada sakit, tanya orang pintar. Tanya ke dukun. Anak kita sakit, bawa ke orang pintar. Oh, dia belum punya anak, bawa ke orang pintar. Pokoknya orang Kristen percaya Yesus tapi masih percaya kepada begitu-begitu kan. Ini yang harus kita lawan, serangan kuasa kegelapan, kuasa iblis. Kalau saudara percaya Yesus, tidak boleh lagi percaya kepada yang lain. Tidak lagi percaya kepada dukun, orang-orang pintar, tahayul, roh nenek-nenek moyang, tak ada. Ya, tiba-tiba datang, oh ini roh mama kita ini, ayo kasih makan. Oh ini roh bapak kita, kasih rokok, kasih kopi. Nah, jangan percaya lagi begitu kalau saudara sudah ikut Yesus. Kalau saudara sudah ikut Yesus, tidak ada lagi itu namanya ketempelan, kesurupan itu tak ada. Ya, tak ada itu. Saudara kuat di dalam Tuhan, tetapi tanpa kekuatan dari Tuhan kita akan kalah. Karena iblis pun dia sudah mempersiapkan banyak cara untuk saudara jatuh di dalam dosa. Ya. Jadi yang pertama, supaya kita bisa menang dalam peperangan rohani, yaitu kita meminta kekuatan dari Tuhan, kita bersandar kepada Tuhan, dan kita percaya Tuhan yang akan menolong kita. Amin. Amin. Yang kedua adalah kita harus mengenakan perlengkapan senjata Allah. Hidup orang yang percaya tidak hanya seperti perjalanan biasa. Kita sedang berperang. Oleh karena kita sedang berperang, kita harus mempersiapkan perlengkapan perang kita. Saudara, lihat peristiwa akhir-akhir ini antara Iran dan Amerika. Rudal-rudal mereka itu perang di udara. Ada yang pakai drone. Ada rudal Israel yang menyerang Lebanon. Saudara bayangkan, rudal itu pas kepada titiknya itu, bom tempat itu, tapi yang lainnya nggak hancur, dia hanya incar itu dan kena. Ya, saudara bayangkan Selat Hormuz, di mana banyak kapal yang melewati daerah itu, dihadang oleh Iran. Apa yang terjadi? Amerika datang dengan pesawat induknya. Di atas pesawat induk Amerika ini ada jet-jet tempur mereka. Puluhan jet tempurnya ada di atas kapal induknya ini. Wah, artinya kan sudah lengkap senjatanya untuk berperang. Ya, demikian juga dengan kita, saudara. Paulus menggambarkan kita ini seperti seorang prajurit yang tidak bisa bertempur tanpa perlengkapan, yang tidak bisa menang tanpa
langit gak kelihatan, tapi punya dampak yang besar. Demikian juga kita orang yang percaya, kita jangan salah sasaran. Banyak orang yang dipakai oleh setan untuk menjatuhkan kita, ya, menyalahkan kita, ya. Oleh sebab itu kita harus kenakan perlengkapan rohani. Di dalam kitab Efesus, Paulus menjelaskan ada 6 perlengkapan. Yang pertama adalah ikat pinggang kebenaran. Kebenaran ini adalah firman Tuhan. Jadikan firman Tuhan itu sebagai dasar dalam hidup saudara. Berpegang kepada firman, bukan kepada perasaan diri kita sendiri, bukan kepada kekuatan kita sendiri. Lakukanlah apa yang tertulis di dalam firman Tuhan itu bagi saudara. Ya, itu dasarnya. Alkitab inilah dasarnya. Apa yang tertulis di Alkitab, apa yang diperintahkan kita lakukan. Apa yang dilarang, saudara jangan coba-coba langgar. Ya. Saudara ditulis di dalam Alkitab, jangan berzina, saudara coba-coba berzina, saudara langgar. Dalam Alkitab dituliskan jangan mengingini milik orang lain, tiba-tiba saudara mengingini, saudara langgar firman Tuhan. Ya. Perlengkapan yang kedua adalah baju tirai keadilan. Baju tirai keadilan ini adalah bagaimana hati saudara terlindungi dari segala dosa, yaitu kita harus jaga hati kita dari hidup yang benar dengan hidup yang benar. Jangan ada iri, jangan ada dendam, jangan ada kebencian kepada orang lain. Makanya firman Tuhan katakan, kalau engkau marah, jangan sampai matahari terbenam. Kemudian saya mulai coba merenungkan, kenapa sih jangan sampai matahari terbenam? Oh, ternyata kalau kita simpan kemarahan itu lama-lama, itu akan terpendam di dalam hati dan jadi kebencian. Kalau sudah jadi kebencian, lama-lama akan jadi dendam dan kepahitan. Jadi kalau kau marah, segeralah minta ampun. Itu saudara berikan kepada orang lain. Saya mengalami mujizat di mana waktu saya lahir ini, saudara, kaki saya itu tidak bisa lurus. Kaki saya itu melengkung, kaki O. Ya. Lalu dokter berkata, ini anak tidak akan bisa lurus dan dia jarang kakinya akan melengkung, kakinya O, tidak bisa lurus. Ya. Tapi setiap pagi orang tua saya sambil mereka mendoakan, kaki saya diurut dengan minyak setiap pagi, selama 6 bulan, dan mujizat itu pun terjadi. Kaki saya mulai lama, makin lama. Tadinya melengkung gini, lama-lama makin lurus. Nah, saya bisa berdiri sekarang ini karena kuasa Tuhan. Itu saksikan kepada orang. Ya, mau dia terima kesaksian saudara, mau dia nggak terima, itu urusan Roh Kudus. Dia buka hati, dia terima Yesus, begitu. Yang penting tugas kita adalah pakai kasut untuk memberitakan Injil, jadi saksi, jadi terang untuk banyak orang. Bukan berapa harta yang kau kumpulkan di bumi ketika kau dipanggil Tuhan nanti yang ditanya, tapi berapa jiwa yang sudah kau bawa untuk mengenal Yesus dalam hidupnya. Itu yang ditanya oleh Yesus nanti ketika saudara dipanggil oleh Tuhan. Perlengkapan yang keempat ada perisai iman. Jangan padamkan imanmu dengan apapun juga. Masalah, keraguan, ketakutan, kesulitan, ya, jangan membuat iman saudara itu lemah, bahkan sampai meninggalkan iman saudara karena pergumulan saudara. Ada seorang bernama George Muller. Dia mendirikan panti asuhan yatim piatu.
Dia panggilan di sana saudara di Amerika. Ternyata makin lama panti asuhan ini semakin penuh. Ada ribuan anak-anak di sana. Dia tidak pernah meminta uang kepada orang lain. Dia tidak pernah meminta sumbangan, donatur kepada orang lain. Dia hanya modal berdoa. Suatu ketika saudara, di panti asuhannya ini sudah tidak ada lagi makanan untuk besok yang akan mereka makan. Ya. Lalu dia panggil semua anak-anaknya yang ada di panti asuhannya itu. Lalu mereka berdoa bersama-sama. Ketika mereka berdoa dengan sangat sederhana. Mereka berdoa dengan doa anak-anak lah saudara ya. Dan ketika mereka selesai berdoa, ini kesaksian Yos bulan, tiba-tiba pintu panti asuhan itu diketuk oleh. Ketika dibukakan, ternyata ada tukang roti yang menyumbangkan banyak roti kepada panti asuhan ini untuk mereka makan. Yes. Tukang roti ini bilang, saya nggak tahu, tiba-tiba saya diarahkan untuk mengantar roti saya ke panti asuhan. Dan dari situlah Jos Muller melihat kesaksian kuasa Tuhan, dan dia semakin semangat lagi untuk bersaksi dan melayani Tuhan. Amin. Jadi jadilah terang dan saksi untuk banyak. Yang kelima, kita gunakan senjata yaitu namanya ketopong keselamatan yang melindungi pikiran saudara dari hal-hal negatif. Tolak segala pikiran negatif, tolak segala pikiran yang mengadu domba saudara dengan orang lain, dengan keluargamu, dengan pasanganmu, dengan orang tuamu, dengan anak-anakmu, ya, dengan istrimu, dengan suamimu, dengan siapapun juga, ya, yang menghasut saudara sehingga timbul pertengkaran dan perselisihan. Itu harus saudara tolak. Caranya bagaimana? Isi pikiran saudara ini dengan firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu dibaca. Makanya Yosua berkali-kali berkata, renungkanlah firman itu siang dan malam. Ada waktu kosong baca Alkitab, waktu kosong baca Alkitab, waktu kosong baca Alkitab. Itu penting supaya pikiran saudara ini diisi. Jangan waktu kosong nonton drama Cina, drama Korea, live TikTok. Baca agar apa? Otak saudara ini diisi oleh firman Tuhan, sehingga ada pikiran yang lain itu nggak masuk. Ada yang mencoba mengatur saudara, jangan masuk. Ada yang coba menggoyahkan iman saudara dan dia bilang, Yesus itu kemarin itu yang mati itu sebenarnya bohong, itu palsu, itu nggak masuk. Ya, banyak teori-teori tentang Paskah kemarin saudara yang mencoba menggoyahkan iman saudara. Ada yang bilang Yesus itu hanya pingsan. Ada yang bilang Yesus itu digantikan oleh orang lain mayatnya. Ada yang bilang mayat Yesus itu dicuri. Banyak. Kalau saudara nggak sering-sering baca kitab, saudara goyah iman. Apalagi kalau ada orang tanya tentang Tritunggal Allah itu bagaimana. Kalau saudara tidak baca kitab, goyah iman saudara. Lalu ada orang tanya, Yesus itu kan manusia, kenapa bisa jadi Tuhan? Kok bisa disebut Tuhan? Kalau saudara tidak baca Alkitab, goyah. Bakal lemah, bisa dibawa ke sana. Tapi kalau saudara renungkan firman Tuhan ini, pikiran-pikiran negatif melindungi pikiran saudara, sehingga apa? Pikiran saudara tetap terarah kepada Tuhan. Amin. Amin. Perlengkapan yang keenam adalah gunakanlah pedang roh, firman Tuhan yang menyerang orang lain yang untuk menjatuhkan saudara, menyerang kuasa kegelapan. Ketika Tuhan Yesus puasa 40 hari tidak makan dan tidak minum, iblis datang mencoba ini.
berkata, coba ubah batu ini menjadi roh. Lalu Iblis berkata, lihatlah semua daerah ini akan menjadi daerahmu kalau kau sujud menyembah. Lalu Iblis berkata, jatuhkanlah kau dari bait Allah yang sangat tinggi ini, maka malaikat akan mengangkat engkau. Tapi apa yang dijawab oleh Yesus? Yesus jawab dengan firman, dan Yesus berkata, ada tertulis, jangan pernah mencobai Tuhan Allah. Ya, firman Tuhan yang akan menyerang saudara dari kuasa kegelapan. Firman Tuhan akan menyerang saudara dari godaan-godaan dosa, godaan-godaan iblis. Firman Tuhan yang menjaga saudara hatimu tetap lurus, tetap terarah, pikiranmu tetap terarah kepada Tuhan. Jadi kenakanlah senjata-senjata untuk berperang melawan kuasa kegelapan. Amin. Amin. Yang ketiga dan yang terakhir adalah konsisten di dalam doa. Ada banyak orang Kristen ini saudara, kalau berdoa itu pada saat dia susah aja, pada saat dia butuh, lagi ada masalah, wah kencang sekali doanya itu, bisa sejam 2 jam. Lagi sakit, aduh, apalagi sampai sujud-sujud supaya dia bisa sembuh. Tapi apa setelah selesai? Tapi bagaimana setelah selesai? Apakah masih sama? Belum tentu. Kalau hidupnya tenang-tenang aja, bisa lupa tuh berdoa. Hidupnya lagi bahagia-bahagia aja, uangnya masih banyak, masalahnya lagi nggak ada, dia masih sehat-sehat saja, belum tentu bisa rajin berdoa. Tapi Paulus berkata kepada kita, agar kita bisa melawan semua serangan dari kuasa kegelapan yang ada di dunia ini, dan kita bisa menang, kita harus konsisten di dalam doa. Konsisten itu saudara artinya dilakukan secara terus-menerus dengan jadwal yang tepat, bahkan bisa lebih. Bukan hanya sekedar doa, tapi bertekunlah di dalam doa. Lukas 18 ayat 1 berkata, jangan berhenti berdoa dengan tidak jemu. Ya. Amin. 1 Tesalonika 5 ayat 17 berkata, tetaplah berdoa. Dan Lukas 18 ada sebuah perumpamaan. Ada seorang janda yang dia meminta keadilan kepada seorang hakim. Hakimnya ini nggak takut Tuhan, tapi janda ini tetap terus datang kepada hakim ini. Lalu apa yang dikatakan oleh hakim ini? Oke lah, aku kabulkan permintaanmu karena aku bosan terus engkau datang kepadaku, maka aku kabulkan permintaan. Saudara, konsisten dalam doa itu yang seperti itu. Tidak pernah jemu-jemu, tidak pernah menyerah, tidak pernah berhenti kita berdoa kepada Tuhan. Tetap berharap, kalau pun saat ini saudara belum melihat jawaban dari doa saudara, tetap terus berdoa, jangan menyerah. Seringkali kita berhenti berdoa karena kita merasa kita belum dijawab doa kita oleh Tuhan. Seringkali kita berhenti berdoa karena kita kecewa kepada Tuhan. Seringkali kita berhenti berdoa karena kita merasa, Tuhan kok sepertinya kau diam kepada saya. Tetapi hari ini iman saudara yang menguatkan hidupmu, teruslah berdoa, teruslah berharap, karena Dia sanggup menolong hidup saudara. Tuhan itu peduli, dan Tuhan itu akan melakukan yang terbaik di waktunya Tuhan, waktu yang tepat, yang terbaik. Dia akan berikan jawaban dari setiap doa saudara. Amin. Amin. Makanya ada istilah push, pray until something happen. Berdoalah sampai sesuatu terjadi dalam hidup saudara. Amin. Amin. Mungkin saat ini doamu belum dijawab Tuhan. Mungkin saat ini sudah berbulan-bulan saudara berdoa, sepertinya Tuhan itu diam. Tapi hari ini percayalah,
Tuhan tetap bekerja dalam hidup saudara. Tuhan akan memberikan jawaban yang terbaik di waktu yang terbaik dari setiap doa saudara, sehingga kita bisa menang, berperang, melawan dunia ini, melawan kuasa kegelapan, dan rohani kita menang karena Tuhan bersama dengan kita. Amin. Amin. Biarlah firman Tuhan siang hari ini menguatkan dan memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri.